Dan inilah kisah Nabi Adam dari awal penciptaan hingga turun ke bumi. Setelah Allah menciptakan bumi dengan gunung-gunung, lautan dan tumbuhan, menciptakan langit dengan matahari, bulan dan bintang, menciptakan malaikat-malaikat yang diciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara Zat yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba, terutama para rasulnya, maka tibalah kehendak Allah untuk menciptakan makhluk yang menghuni bumi, yaitu nenek moyang manusia pertama yang kemudian melahirkan keturunannya. Nabi Adam tercipta dari tanah dan Allah memuliakannya dengan memberi pengetahuan tentang semesta. Adam diberi banyak pengetahuan yang akan menjadi mukjizatnya. Mukjizat pengetahuan yang dimiliki Nabi Adam diterangkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga diceritakan tentang penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa. Tentang bagaimana hingga mereka diturunkan ke bumi dan memiliki anak-anak. Lantas, bagaimana kisah lengkapnya? Simak ulasan videonya hingga akhir. Sahabat beriman, sebelum Nabi Adam diciptakan beserta keturunannya, Allah telah memberitahukan ihwal tersebut kepada para malaikat. Malaikat pun bertanya karena malaikat yakin kalau manusia hanya akan membawa bencana bagi bumi. Mereka akan membuat kerusakan, permusuhan, juga pertumpahan darah. Malaikat merasa keberadaan dirinya saja sudah lebih cukup sebagai ciptaan Allah. Karena mereka senantiasa bertasbih, memuji, dan mengagungkan Allah. Para malaikat selalu menyembah Allah. Tidak ada salah satu pun di antara mereka yang berbuat maksiat kepada Allah. Jika tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah, malaikat mengatakan sejak mereka diciptakan tidak pernah berhenti menyembah, siang dan malam. Padahal Allah lebih mengetahui kemaslahatan yang lebih utama, sisi positif dari penciptaan Adam dan keturunannya yang tidak malaikat ketahui, dan di antara mereka akan ada yang menjadi para nabi dan rasul, syuhada dan orang soleh. Pemberitahuan tersebut sebagaimana dalam firman-Nya. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah memberi perintah pada malaikat dan jin untuk bersujud padanya. Walaupun para malaikat diciptakan dari cahaya, mereka taat pada perintah Allah. Para malaikat kemudian bersujud pada Nabi Adam. Lain halnya dengan iblis, ia merasa derajatnya lebih tinggi dari Nabi Adam dan menolak untuk bersujud. Iblis memang diciptakan dari api, itu sebabnya ia tidak mau bersujud pada Nabi Adam. Adam yang diciptakan dari tanah dianggap lebih hina kemuliaannya oleh iblis. Kelancangan iblis membangkang membuat Allah sangat murka. Iblis telah durhaka, dan hukumannya adalah keluar dari surga. Iblis yang sombong bukannya bertobat dengan hukuman yang diberikan. Ia malah mengeluarkan sumpah akan menggoda Nabi Adam dan keturunannya agar sesat. Iblis ingin manusia menemani dirinya di neraka. Hal ini sebagaimana firman Allah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmat-Nya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi, maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta, kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya bertanyakan apakah benda-benda itu. Jika malaikat benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam. Para malaikat tidak berdaya memenuhi tantangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka. Mereka mengakui ketidaksanggupan mereka dengan berkata, Maha Agung Engkau, sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan, "Wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka." Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman, "Bukankah aku telah katakan kepada kamu, bahwasanya aku mengetahui segala rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Nabi Adam diberi tempat oleh Allah dan memiliki segalanya di surga. Adam bisa mengambil dan menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Walaupun begitu, Adam merasa kesepian. Kodratnya sebagai manusia yang butuh ada manusia lain muncul. Adam menginginkan teman untuk menemani hari-harinya. Mengetahui Adam yang kesepian, Allah akhirnya menciptakan Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam ketika sedang tidur. Nabi Adam sangat senang dengan kehadiran Hawa. Hasratnya sebagai manusia yang butuh pasangan jadi terjawab. Allah mengizinkan Adam dan Hawa untuk menikmati apa saja yang ada di dalam surga, terkecuali pohon huldi. Pohon huldi adalah pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Ada maksud tertentu dari larangan yang Allah berikan pada Adam dan Hawa. Mengetahui larangan Allah, iblis memanfaatkan hal ini untuk menggoda keimanan Adam dan Hawa. Iblis kemudian berbisik pada Nabi Adam dan Hawa tentang keistimewaan pohon huldi. Hal ini sebagaimana firman Allah. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, yakni pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surat Taha ayat 120. Huldi sendiri merupakan nama pemberian iblis. Iblis menghasut Adam dan Hawa dengan mengatakan maksud Allah melarang mereka. Bahwa Allah disebutkan oleh iblis tidak mau membuat Adam dan Hawa kekal. Iblis dengan penuh semangat merayu mereka untuk memakan buah terlarang. Adam dan Hawa yang dilengkapi dengan nafsu sebagai manusia akhirnya tergoda. Rayuan iblis berhasil menggoyahkan keimanan mereka dan jadi tidak taat pada Allah. Ketika Adam dan Hawa memakan buah huldi, sesuatu yang memalukan terjadi. Nabi Adam dan Hawa menyadari kalau tubuh mereka jadi telanjang. Selain itu, Adam juga merasakan sakit perut yang hebat. Adam baru merasakan rasa ingin buang hajat, dan ia kebingungan. Surga adalah tempat suci, apa sepantasnya mengotorinya, demikian yang ada dalam pikiran Adam. Allah kemudian menyindirnya atas keinginan tersebut, sekaligus juga menyindir tentang ketidaktaatannya. Buah huldi bisa membangkitkan hawa nafsu dan membuat lupa diri. Allah melarang Adam memakan buahnya karena bisa membuat dirinya jadi kotor. Kotor dalam artian nafsunya ternoda dan mempengaruhi sifat dasar manusia yang penuh dengan ketidakpuasan. Bisa dikatakan pohon huldi diciptakan sebagai cobaan bagi Adam dan Hawa. Ujian dari ketaatan seorang hamba pada penciptanya. Namun terlepas dari itu semua, Allah memang mentakdirkan manusia untuk turun ke bumi dan menjadi pemimpin di tempat itu. Manusia diciptakan bukan dengan maksud untuk pemimpin di surga. Meskipun Adam dan Hawa telah bertaubat, Allah tetap memberikan hukuman pada mereka dengan turun ke bumi. Nabi Adam dan Hawa tidak diturunkan pada tempat yang sama. Nabi Adam diturunkan di India sedangkan Hawa di Jeddah. Mereka berdua bingung dan sedih karena diturunkan terpisah. Namun, Adam dan Hawa yakin satu sama lainnya akan saling bertemu lagi. Lalu setelah beberapa lama mereka pun dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Mereka diturunkan ke bumi dengan membawa dosa atas ketidaktaatannya di surga. Disebutkan pula Allah menghukum Adam akan bersusah payah untuk mencari nafkah. Adam dan Hawa kemudian belajar bercocok tanam juga cara bertahan hidup di bumi. Mereka juga melahirkan anak-anaknya. Allah memperlihatkan kuasanya dengan memberi mereka anak berpasang-pasang. Setiap Hawa mengandung pasti melahirkan anak kembar. Peristiwa Nabi Adam dan Hawa yang melanggar perintah Allah membuktikan sesuatu.
bahwa tidak ada yang akan didapat dari ketidaktaatan pada Allah selain dari keburukan. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua. Demikianlah kisah Nabi Adam dari awal penciptaan hingga turun ke bumi. Semoga bisa kita ambil hikmah dan ada manfaatnya.